berkat yang besar yang Tuhan sediakan bagi yang mau bertahan. Tangan Tuhan merendam rencana yang terindah, kecaplah segala kebaikannya. Shalom, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 hingga 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara-saudari, mengucap syukur adalah suatu respons yang sangat dalam dari hati kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Respons yang dalam, respons akan cinta kasih Tuhan, respons akan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Maksudnya bukan hanya hal yang kita pikir baik, tetapi juga di dalam hal yang kita pikir tidak baik. Contohnya sakit, tiada duit, atau ada masalah hutang. Itu saya pikir bukanlah suatu perkara yang baik bagi kita. Masalah perhubungan dengan sesama, baik di dalam keluarga ataupun mungkin di dalam pekerjaan atau dengan siapapun, bagi kita itu tidak baik. Mungkin juga berlaku penurunan gaji di tempat kerja, penurunan allowance, itu tidak baik bagi kita. Atau juga bagi sebahagian orang mengalami situasi yang menyakitkan karena salah satu daripada ahli keluarga mereka telah diambil oleh Tuhan. Apakah itu menurut kita perkara yang baik? Pasti. Jika hal itu menyakitkan, pastilah kita mungkin akan beranggapan bahwa hal itu tidak baik bagi kita. Namun di dalam firman Tuhan, di dalam ayat 18 tadi, mengucap syukurlah dalam segala hal. Saudara-saudari, mengapa kita perlu mengucap syukur? Mari kita baca dalam ayat 18, bahagian yang seterusnya. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu, bagi saya, dan bagi saudara dan saudari. Apapun perkara itu, itulah yang dikehendaki oleh Allah. Apakah Tuhan kita jahat sehingga Dia mengizinkan perkara-perkara yang tidak baik, yang menyakiti kita, yang melukakan hati kita? Apakah Allah tidak baik? Saudara-saudari, di dalam ayat 17, tetaplah berdoa, yang merupakan suatu ajakan bagi kita untuk membina secara berterusan, membina hubungan kita dengan Tuhan. Tidak putus-putus berdoa, tidak putus-putus, tidak henti-henti berkomunikasi dengan Tuhan. Tetaplah berdoa di dalam segala keadaan. Di dalam ayat 16, bersukacitalah senantiasa. Bagaimana kita mungkin boleh bersukacita ketika kita mengalami perkara yang tidak baik menurut kita? Bagaimana kita tetap dapat bersukacita? Maksud bersukacita bukanlah tertawa terus, tetapi
Sukacita lebih kepada damai sejahtera dari Tuhan, memiliki ketenangan, memiliki kekuatan daripada Tuhan. Ada satu lagu yang mengatakan, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Maksudnya, hati yang gembira bukanlah tertawa terus, tetapi ia adalah suatu keadaan di mana kita tetap dapat berdoa, dapat mengucap syukur, memiliki damai sejahtera, memiliki sikap yang menghambakan diri di hadapan Tuhan, memiliki sikap yang senantiasa berserah kepada Tuhan, bukan bergantung kepada apa yang kita rasa, bukan juga bergantung kepada apa yang kita pikirkan, tetapi bertanya kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan, menghambakan diri kepada Tuhan yang menciptakan kita. Saudara-saudari, Tuhan tahu apa yang harus terjadi di dalam hidup kita. Tuhan tahu apa yang harus Dia izinkan, yang akan berlaku di dalam hidup kita seterusnya. Dia Tuhan, Dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Ketika kita mengakui kedaulatan Tuhan di dalam hidup kita, maka di dalam segala keadaan kita tetap akan berharap kepada Tuhan. Di dalam segala keadaan kita tetap akan mengakui Tuhan. Di dalam segala keadaan kita akan tetap percaya, tetap beriman bahwa Tuhan mengizinkan segala sesuatu berlaku demi kebaikan kita. Saudara-saudari, kita mungkin tidak memahami rancangan Tuhan, tetapi mari tetap berpaut pada tangan Tuhan seperti seorang anak kecil. Sekalipun dia tidak mendapat apa yang dia minta daripada ibu bapaknya, tetapi dia tetap berpaut pada tangan ibu atau bapaknya, walaupun di dalam keadaan menangis. Tetap berpaut, tetap tidak mau lari dari ibu bapaknya, karena ibu bapak lebih tahu apa yang mereka perlu beri kepada anak mereka. Ibu bapak lebih tahu apa yang terbaik untuk anak mereka. Demikian juga Tuhan. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Mungkin ketika kita mengetuk pintu sesuatu perkara, kita berdoa, kita ketuk pintu, kita mau Tuhan buka pintu itu, tapi kita tidak tahu bahwa di sebalik pintu itu ada bahaya yang sedang menanti. Jadi Tuhan tidak buka. Tuhan tidak buka walaupun kita menangis. Tetapi saudara-saudari, Tuhan adalah Bapa kita yang baik, yang tahu apa yang terbaik kepada kita. Jika Tuhan tidak membuka pintu yang kita ketuk, Tuhan akan membukakan pintu yang lain untuk kita. Tuhan tidak membiarkan kita. Dia Tuhan yang setia, Dia Bapa yang baik. Jadi saudara-saudari, saya mengajak kita untuk tetap kuat, tetap bersukacita, tetap konsisten untuk berdoa, untuk membina hubungan dengan Tuhan, dan tetap mengakui kedaulatan Tuhan, tetap mengucap syukur dalam segala sesuatu, karena kita percaya Tuhan adalah Bapa kita yang baik, yang memelihara kita. Tuhan lebih tahu apa yang terbaik bagi setiap anak-anaknya. Mari kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, seringkali kami tidak mengerti apabila ada perkara yang menyakitkan berlaku di dalam hidup kami. Tapi hari ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, mengakui kedaulatan Tuhan di dalam hidup kami, mengakui hak mutlak Tuhan, kuasa Tuhan, mengakui Engkau sebagai Bapa kami yang baik. Oleh sebab itu Tuhan, di dalam segala keadaan, kami mau tetap berpaut pada tangan Tuhan. Tuhan, jika Engkau melihat bahwa kami sudah tidak mampu berjalan karena beratnya beban pergumulan kami,
Oh Tuhan, mampukan kami untuk walaupun hanya tinggal merangkak, tetapi tetap mengikuti Tuhan. Tetapi Tuhan, jika Engkau melihat merangkak pun kami tidak dapat sudah, Tuhan, gendong kami, pangku kami dalam segala keberadaan kami, dalam segala situasi kami. Tuhan, jangan lepaskan kami. Tolong kami Tuhan, karena kadang-kadang kami lemah. Di dalam kami mempercayai Tuhan, kadang-kadang kami lemah. Kami tidak kuat. Tapi kami mau memilih untuk tetap percaya Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau Allah, Engkau Bapa yang sangat baik, yang memelihara kami. Apapun pergumulan kami saat ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan tuntunlah kami untuk tetap percaya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kami mau jalani hari kami pada hari ini dengan penuh kekuatan daripada Tuhan, dengan penuh pengucapan syukur, dengan pujian, penyembahan yang keluar daripada hati kami yang terdalam, memuji, meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu selalu dan senantiasa menjadi pedoman bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.